Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab struktur sel uji kompetensi 3. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, cermati peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan transport membran berikut. Peristiwa yang termasuk transport pasif terdapat pada angka, ingat ya, transport membran atau transport zat itu dibagi menjadi dua, ada aktif dan juga pasif. Nah, untuk aktif itu membutuhkan energi dalam bentuk ATP, sedangkan pasif tidak memerlukan energi. Contohnya adalah osmosis dan juga difusi. Jadi dari soal ini kita cari yang termasuk osmosis dan difusi itu yang mana. Yang nomor 1, molekul glukosa melewati membran sel. Nah, ini berarti dia peristiwa difusi. Nah, biasanya kalau glukosa yang masuk itu termasuk ke dalam difusi terfasilitasi atau difusi terbantu. Yang B, kelenjar sublingualis mengeluarkan saliva. Ini bukan ya. Kemudian yang C, yang nomor 3, makrofag memakan antigen yang masuk ke dalam darah. Bukan, ini masuk ke dalam endositosis, transport aktif. Nomor 4, molekul 1 sendok garam menyebar ke seluruh air dalam gelas. Nah, ini betul. Berarti di sini kalau garam menyebar, berarti dia adalah proses difusi. Nomor 5, tanaman kangkung menjadi segar kembali setelah dimasukkan ke dalam air. Nah, ini peristiwa osmosis. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, 1, 4, dan juga 5. Nomor 2, peristiwa perpindahan molekul glukosa melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus dinamakan. Jadi yang pindah di sini adalah glukosa. Nah, glukosa ini disebut dengan zat terlarut. Nah, oke. Kalau peristiwa perpindahan zat terlarut, maka ini disebut dengan difusi, yaitu peristiwa perpindahan zat terlarut atau suatu molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah. Ingat ya, difusi itu perpindahan zat terlarut atau suatu molekul tertentu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah atau dari hipertonik ke hipotonik. Nah, di sini berarti betul kan dari yang awal dari sel usus, dari usus kemudian sampai ke sel usus dan masuk ke pembuluh darah. Berarti dia dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, untuk glukosa sendiri itu molekulnya ukurannya lumayan besar. Karena ukurannya lumayan besar, maka dia tidak bisa langsung melewati membran sel, tetapi dengan bantuan protein. Nah, ini kadang memakai protein integral. Makanya disebut dengan difusi terfasilitasi atau difusi terbantu. Jawabannya yang A. Nomor 3, sel darah merah dimasukkan ke dalam 2 jenis larutan. Setelah beberapa saat, keadaan sel darah merah dalam kedua larutan tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, berdasarkan keadaannya, sel darah merah A dan B secara berturut-turut berada dalam larutan yang bersifat. Jadi untuk yang nomor 3 ini adalah peristiwa osmosis di mana terjadi perpindahan air. Kok bisa? Jadi untuk yang tabung A, kita lihat di tabung A itu kelihatan sel darah merahnya dia mengkerut. Lah kok bisa sel darah merah mengkerut? Nah, di sini untuk osmosis sendiri itu adalah perpindahan air. Jadi airnya yang pindah atau zat pelarutnya pindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau dari hipotonik ke hipertonik. Nah, di sini kok bisa si airnya kalau mengkerut kan berarti airnya justru keluar. Kalau airnya keluar berarti di luar atau di airnya sendiri di tabung A berarti airnya, konsentrasi airnya itu dalam keadaan hipertonik. Sedangkan yang ada di dalam sel darah merahnya sendiri itu dalam keadaan hipotonik. Jadinya airnya akan keluar. Kok bisa? Tadi osmosis kan dari hipo ke hiper. Makanya sel darah merahnya akan mengkerut. Sedangkan yang B di situ dia bisa sampai pecah. Kok bisa pecah? Berarti terlalu banyak air yang masuk. Kenapa bisa masuk? Ingat tadi ya, osmosis itu dari hipo ke hiper.
Nah, berarti konsentrasi yang ada di luar sel atau di larutannya ini adalah hipotonik, sedangkan yang di dalam sel adalah hipertonik. Maka air yang ada di luar akan masuk ke dalam yang menyebabkan selnya menjadi pecah. Nah, berarti secara berturut-turut larutan A tadi adalah hipertonik, sedangkan larutan B adalah hipotonik. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 4, Sari melakukan percobaan menggunakan gelas beker yang dibagi menjadi 2 ruang dan dibatasi dengan membran semipermeabel. Ruang di sebelah kiri diisi dengan larutan gula 1%, sedangkan ruang sebelah kanan diisi larutan gula 10%. Selanjutnya didiamkan selama 10 menit. Berdasarkan percobaan tersebut, pernyataan yang benar tentang pergerakan molekul glukosa dan molekul air dalam gelas beker adalah Oke, jadi kita buat dulu kira-kira glass bekernya bentuknya akan seperti ini. Nah, di tengahnya ada membran semipermeabel. Kemudian larutan sebelah kiri diisi dengan gula 1%. Nah, kalau gulanya 1% berarti konsentrasinya rendah atau hipotonik. Sedangkan yang sebelah kanan diisi dengan gula 10%. Karena dia 10%, maka konsentrasinya lebih tinggi atau lebih pekat dan disebut dengan hipertonik. Ingat ya, osmosis itu dari perpindahan air dari hipo ke hiper, sedangkan difusi perpindahan zat terlarut atau suatu molekul dari hiper ke hipo. Nah, di sini kira-kira gulanya pindah kemana, kemudian airnya juga pindah dari mana ke mana. Nah, di sini kalau untuk gula sendiri itu kan berarti peristiwa difusi. Nah, difusi itu perpindahannya dari hiper ke hipo, maka gulanya akan berpindah dari konsentrasi tinggi atau hiper ke hipo, dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Sedangkan untuk airnya, perpindahannya air itu menggunakan osmosis. Nah, osmosis itu dari hipo ke hiper. Berarti dari sebelah kiri akan ke kanan. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang E. Molekul glukosa akan bergerak dari kanan ke kiri, sedangkan molekul air akan bergerak dari kiri ke kanan. Nomor 5, pada percobaan osmosis sel tumbuhan disiapkan 2 potongan melintang batang kangkung yang diiris tipis. Potongan A direndam dalam larutan sukrosa 15%, potongan B direndam dalam aquades. Kedua potongan tersebut direndam selama 12 jam. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap bentuk sel batang kangkung. Bentuk sel yang teramati pada batang A dan B sebagai berikut. Pernyataan yang benar mengenai hasil percobaan tersebut adalah, jadi bisa kita lihat ya, untuk yang potongan A di situ kelihatan membran selnya itu seperti terlepas dari dinding sel. Nah, ini dikarenakan H2O atau airnya keluar. Nah, untuk keluarnya air pada batang kangkung seperti ini atau pada akibat dari peristiwa osmosis ini disebut dengan plasmolisis, atau kalau di sel hewan ini disebut dengan krenasi atau mengkerut yang menyebabkan membran selnya akan melepas. Sedangkan untuk yang gambar B di sini terlihat selnya sampai menggembung, hampir pecah. Nah, ini berarti kemasukan air kan, di situ ada tulisannya H2O-nya masuk. Nah, ini disebut dengan peristiwa Turgid. Nah, berarti yang benar yang mana ini jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Jika sel pada potongan A diamati menggunakan mikroskop, maka akan terlihat membran selnya terlepas dari dinding sel. Nomor 6, salah satu tahap dalam sintesis protein adalah proses pembacaan kode genetik yang dibawa oleh mRNA dengan bantuan tRNA atau RNA transfer. Proses ini berlangsung di dalam, jadi untuk bab sintesis protein itu nanti akan kita pelajari detailnya di kelas 12. Nah, sekarang secara singkatnya, sintesis protein itu ada 2 tahap. Ada yang namanya transkripsi dan translasi. Kalau transkripsi itu adanya di inti sel, sedangkan translasi prosesnya terjadinya di retikulum endoplasma kasar. Kenapa di sana? Karena di RE kasar itu ada ribosom. Nah, ribosom ini yang bagian mengkode
pembacaan kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi asam amino. Nah, di sini ada ribosom dan juga ada retikulum endoplasma. Tapi berhubung di sini nggak ada keterangannya ya, dia halus atau kasar, jadi lebih baik kita jawab yang B. Nomor 7, Harry mengalami luka memar pada kakinya akibat terjatuh saat bersepeda. Setelah beberapa hari, luka memar tersebut sembuh dengan sendirinya. Sembuhnya luka pada bagian tubuh dapat terjadi karena pada sel sekitarnya terjadi pembelahan. Jadi pembelahan pada makhluk hidup itu ada dua ya, ada mitosis dan juga meiosis, terutama pada kita makhluk hidup eukariotik. Manusia kan eukariotik nih. Lalu untuk pembelahan mitosis sendiri itu fungsinya adalah untuk regenerasi sel atau menggantikan sel yang rusak. Sedangkan untuk pembelahan meiosis itu hubungannya untuk pembentukan sel gamet. Nah, karena di sini ada luka dan penyembuhan luka atau jaringan baru, maka di sini jawabannya adalah yang E. Ya, di situ E ya, mitosis. Nomor 8, berdasarkan gambar di samping, tahap pembelahan sel beserta cirinya yang benar adalah, jadi pembelahan sel itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahapan profase, kemudian kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Nah, untuk di gambar ini adalah tahapan dari anafase, karena di situ kelihatan kromatid atau kromosom menuju kutub yang berlawanan, jadi ditarik oleh benang spindle. Jawabannya yang B. Nomor 9, pembelahan mitosis memiliki ciri-ciri diantaranya benang-benang kromatinnya memendek, kemudian berkas mikrotubula mulai terlihat, membran nukleus dan nukleolus menghilang, serta sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Berdasarkan ciri, tahap pembelahan sel yang sesuai ditunjukkan oleh gambar adalah, jadi di situ kata kuncinya adalah inti selnya menghilang, kemudian kromatinnya memendek atau mulai terbentuk kromosom. Nah, kalau mulai terbentuk kromosom di sini berarti dia adalah tahapan dari profase, tahapan awal ya. Profase itu di sini gambarnya adalah gambar yang C. Di situ kelihatan mulai terbentuk kromosom atau kromatin. Lalu sentriolnya yang warnanya kuning itu menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, jawabannya yang C. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Urutan tahapan pembelahan mitosis yang benar adalah, jadi untuk tahap pertama adalah profase. Jadi gambarnya adalah gambar yang D, seperti yang nomor 9 tadi. Tahap kedua adalah metafase, di mana kromosomnya akan berjejer di bidang ekuator. Nah, ini bisa C atau bisa juga E. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahapan metafase, di mana kromosomnya akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, ini gambar yang B. Lalu yang terakhir adalah telofase, di mana si kromosomnya itu akan membelah menjadi dua bagian. Nah, itu ada di gambar yang A. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.